Memasuki penghujung Januari 2026, perhatian para pensiunan ASN, TNI, dan Polri kembali tertuju pada dua hal penting yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari, yaitu kepastian kenaikan gaji pensiunan dan jadwal pembayaran THR tahun 2026. Waktu terasa berjalan begitu cepat, baru rasanya kita memasuki awal tahun, kini sudah berada di tanggal 20 Januari 2026. Dalam situasi seperti ini, wajar jika banyak pensiunan yang berharap adanya kabar baik terkait penghasilan, terlebih di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan. Fakta terbaru yang perlu dipahami bersama adalah bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan resmi terkait kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2026. Hal ini telah disampaikan secara terbuka oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB. Artinya, meskipun isu kenaikan gaji terus ramai dibicarakan, secara regulasi belum ada aturan baru yang disahkan untuk menaikkan gaji pada awal tahun ini. Pemerintah menegaskan bahwa gaji PNS aktif maupun gaji pensiunan yang dicairkan pada 1 Februari 2026 masih mengacu pada peraturan pemerintah yang lama. Untuk PNS aktif, ketentuannya masih menggunakan PP nomor 5 tahun 2024. Sementara untuk pensiunan, masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Kepastian ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ASN dan pensiunan yang berharap adanya penyesuaian penghasilan sejak awal tahun. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa proses pembahasan kenaikan gaji masih berjalan dan memerlukan waktu. Pemerintah membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kondisi keuangan negara. Evaluasi tersebut direncanakan baru bisa dilakukan setelah triwulan pertama tahun 2026 berakhir, atau sekitar bulan April 2026. Dengan demikian, sebelum periode tersebut, kebijakan gaji masih tetap menggunakan aturan lama. Untuk gaji PNS aktif yang akan cair pada 1 Februari 2026, besaran gaji pokok masih sama seperti tahun sebelumnya. Golongan 1 menerima gaji pokok mulai dari sekitar Rp1.600.000 hingga Rp2.900.000. Golongan 2 menerima gaji pokok mulai dari Rp2.100.000 hingga Rp4.100.000. Golongan 3 menerima gaji pokok sekitar Rp2.700.000 hingga Rp5.100.000. Sedangkan golongan 4 menerima gaji pokok mulai dari Rp3.200.000 hingga sekitar Rp6.300.000. Angka-angka tersebut belum termasuk tunjangan yang melekat sesuai jabatan dan instansi masing-masing. Sementara itu, untuk gaji pensiunan PNS masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Pensiunan golongan 1 menerima gaji pokok mulai dari sekitar Rp1.700.000 hingga Rp2.256.000. Golongan 2 menerima gaji pokok mulai dari sekitar Rp1.700.000 hingga Rp3.208.000. Golongan 3 menerima gaji pokok mulai dari sekitar Rp1.700.000 hingga Rp4.209.000. Sedangkan golongan 4 menerima gaji pokok hingga sekitar Rp4.957.000. Besaran inilah yang menjadi dasar perhitungan berbagai hak pensiunan, termasuk THR. Beralih ke informasi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu jadwal pembayaran THR tahun 2026. Kabar baiknya, pemerintah memastikan bahwa THR untuk PNS aktif, TNI, Polri, dan pensiunan akan tetap dibayarkan pada tahun ini. Bahkan, pencairannya diperkirakan akan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menyampaikan bahwa THR akan dicairkan paling cepat 3 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sesuai ketentuan yang berlaku, batas paling lambat pencairan THR adalah 10 hari sebelum Lebaran. Hal ini memberikan kepastian bagi para pensiunan agar dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya dengan lebih tenang. Besaran THR bagi pensiunan dihitung berdasarkan gaji pokok yang diterima, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta komponen lain yang sesuai ketentuan. Nominal THR tentu berbeda-beda, tergantung golongan dan status masing-masing penerima. Selain informasi THR, kepastian pencairan gaji pensiunan bulan Februari 2026 juga menjadi perhatian. PT Taspen menegaskan bahwa gaji pensiunan, termasuk janda dan duda, akan tetap dicairkan sesuai jadwal rutin, yaitu setiap tanggal 1. Tidak ada perubahan mekanisme pencairan, meskipun beredar berbagai isu mengenai penyesuaian nominal gaji.
Artinya, para pensiunan tidak perlu khawatir terkait keterlambatan pembayaran selama seluruh persyaratan telah dipenuhi. Satu hal penting yang kembali diingatkan oleh Taspen adalah kewajiban melakukan autentikasi. Autentikasi menjadi syarat utama agar gaji pensiunan dapat dicairkan tepat waktu. Jika pensiunan tidak melakukan autentikasi, maka pencairan gaji berpotensi tertunda. Oleh karena itu, sangat disarankan agar para pensiunan memastikan proses autentikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Taspen juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS pada Februari 2026. Artinya, nominal yang diterima masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk pensiunan janda dan duda, besaran gaji disesuaikan dengan golongan terakhir almarhum atau almarhumah saat masih aktif sebagai ASN, ditambah dengan tunjangan keluarga sesuai ketentuan. Di tengah situasi ini, banyak pertanyaan muncul terkait rapel pensiunan, khususnya rapel kenaikan 12%. Taspen menjelaskan bahwa hingga kini belum ada aturan resmi dari pemerintah mengenai rapel baru di tahun 2026. Kenaikan 12% yang berlaku saat ini merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2024 dan masih digunakan hingga sekarang. Untuk tahun 2026 belum ada pembaruan atau penyesuaian tambahan terkait rapel tersebut. Oleh karena itu, para pensiunan diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar di luar sumber resmi. Selalu pastikan informasi diperoleh dari kanal resmi pemerintah atau Taspen agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan kepastian ini, para pensiunan diharapkan dapat mengatur kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik sejak awal bulan tanpa rasa khawatir terhadap keterlambatan gaji atau ketidakjelasan pencairan. Harapan akan kenaikan gaji tentu masih ada dan menjadi doa bersama para pensiunan. Namun yang terpenting saat ini adalah memahami kondisi yang sebenarnya, bahwa pemerintah masih dalam tahap evaluasi dan belum menetapkan kebijakan baru. Selama belum ada regulasi resmi, maka seluruh pembayaran masih mengikuti aturan yang berlaku sebelumnya. Demikian fakta terbaru terkait rapel, kenaikan gaji pensiunan 2026, serta jadwal pembayaran THR yang perlu diketahui bersama. Semoga informasi ini dapat memberikan kejelasan dan membantu Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan kebutuhan ke depan dengan lebih tenang. Terus pantau informasi resmi dari pemerintah agar tidak tertinggal perkembangan terbaru yang akan datang. Memasuki bagian lanjutan pembahasan ini, penting untuk kita pahami bersama bahwa kondisi keuangan negara menjadi salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi kebijakan kenaikan gaji, baik bagi PNS aktif maupun pensiunan. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan secara terburu-buru karena harus memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mampu menjaga keseimbangan anggaran negara, sekaligus tetap melindungi kesejahteraan para aparatur dan pensiunan. Dalam beberapa pernyataan resmi, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama pada awal tahun 2026 adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian penghasilan harus melalui perhitungan yang matang. Inilah alasan mengapa pembahasan kenaikan gaji belum bisa diputuskan pada Januari atau Februari 2026. Bagi para pensiunan, kondisi ini tentu menimbulkan rasa harap sekaligus cemas. Harap karena ada peluang kenaikan gaji di tahun ini, dan cemas karena kebutuhan hidup terus meningkat. Namun, pemerintah memastikan bahwa hak-hak pensiunan tetap dijaga, gaji bulanan tetap dibayarkan tepat waktu, dan THR tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga menekankan bahwa apabila nantinya kenaikan gaji resmi ditetapkan, maka hak para pensiunan tidak akan hilang. Jika kenaikan tersebut berlaku surut, maka rapel akan dibayarkan sesuai aturan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, para pensiunan diharapkan tetap bersabar dan menunggu keputusan resmi. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa THR bagi pensiunan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. THR bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan negara atas pengabdian para ASN selama masa aktif. Karena itu, pemerintah berkomitmen agar pencairan THR dilakukan tepat waktu. Untuk tahun 2026, pencairan THR direncanakan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Dengan pencairan yang lebih awal, pensiunan memiliki waktu yang cukup untuk mengatur pengeluaran secara lebih baik. Besaran THR pensiunan tetap mengacu pada gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Tidak ada pengurangan hak dan seluruh pensiunan yang memenuhi syarat akan menerima THR sesuai ketentuan. Pemerintah juga memastikan bahwa mekanisme pencairan THR tidak berubah, sehingga pensiunan tidak perlu melakukan prosedur tambahan selain yang sudah biasa dilakukan. Selain itu, PT Taspen kembali mengingatkan pentingnya memastikan data administrasi tetap valid. Data yang tidak sesuai atau belum diperbarui dapat menghambat proses pencairan, baik gaji bulanan maupun THR. Oleh karena itu, pensiunan diimbau untuk rutin memeriksa data dan segera melapor jika terdapat ketidaksesuaian. Bagi pensiunan janda dan duda, hak yang diterima tetap sama sesuai ketentuan. Gaji dan THR dihitung berdasarkan golongan terakhir pasangan saat masih aktif sebagai ASN. Selain itu, tunjangan keluarga tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memberikan perlindungan dan perhatian kepada keluarga pensiunan. Dalam konteks rapel, perlu ditegaskan kembali bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan baru terkait rapel kenaikan gaji di tahun 2026. Kenaikan 12% yang berlaku saat ini merupakan kebijakan sebelumnya yang masih digunakan. Jika nantinya ada kebijakan baru, pemerintah akan menyampaikannya secara resmi melalui peraturan pemerintah dan pengumuman resmi. Para pensiunan diharapkan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Banyak informasi yang beredar di media sosial yang tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengacu pada sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemerintah juga mengimbau agar para pensiunan tetap menjaga kesehatan dan kesejahteraan di masa pensiun. Selain gaji dan THR, pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi pensiunan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam menghargai jasa para ASN yang telah mengabdi. Menjelang pencairan gaji Februari 2026, para pensiunan diharapkan memastikan bahwa seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi. Dengan demikian, pencairan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Taspen memastikan bahwa seluruh proses pencairan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Sebagai penutup bagian lanjutan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kenaikan gaji pensiunan 2026 masih dalam tahap pembahasan, hak-hak dasar pensiunan tetap dijamin. Gaji bulanan tetap cair, THR tetap diberikan, dan jika ada kebijakan baru di masa mendatang, hak pensiunan akan tetap diperhitungkan. Mari kita terus memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah dan Taspen. Dengan memahami kondisi yang ada, para pensiunan diharapkan dapat menjalani masa pensiun dengan lebih tenang, bijak dalam mengatur keuangan, dan tetap optimis menantikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama